petani itu mulia, pekerjaan mulia. Jadi jangan pernah bosan untuk olah kebun, olah tanah. Bangun pagi-pagi, yang kita pikir itu hanya kita punya kebun. Kita harus rubah kita punya pikiran bahwa tanah ini yang akan menghidupkan saya. Tanah ini yang akan menghidupkan saya. Saya tidak bisa bangun toko, saya tidak bisa tulis dengan indah, saya tidak bisa pergunakan laptop dengan baik. Tapi saya bisa makan, saya bisa sekolahkan saya punya anak-anak, saya bisa beli motor baru, saya bisa beli kulkas, beli bangun rumah. Itu semua bisa dengan apa yang ada pada kita. Itu yang tadi saya bilang, hanya petani saja yang bisa mendatangkan 4 unsur alam ini. Dan kalau itu dikerjakan yang sungguh-sungguh, pasti diberkati. Awal bentuk kelompok ini Januari. Jadi secara pribadi bersama Riani kita berinisiatif untuk semacam bibit kopi dulu. Jadi tidak mengajak orang langsung, tidak, tapi coba bikin semacam kopi, kemudian begitu dia tumbuh mulai kerjakan, kemudian mulai ajak. Mas sudah kita kerjain tanpa ada apa macam ada ini nanti dapat uang atau tidak, itu tidak. Kita kerja sampai kita sudah mulai berkumpul dan sudah kalau begitu kita sudah bersatu, kita bikin kelompok sudah. Jadi tidak langsung bilang kita kelompok begini, tidak, tapi mengajak orang langsung bertindak dulu. Jadi begitu Januari tanggal 11 itu kita finishing proses tindakan itu, bibit dari persemaian ke koper itu kita sudah sepakati. Setelah bibit mulai ada dan sudah mulai tumbuh, itu menjadi tantangan bagi kami. Tantangan ya, kemudian kalau bibit ini sudah terlalu banyak, sekarang mau kita tanam di mana? Ini menjadi tantangan bukan hanya saya saja, tapi itu mulai terpukul bagi mereka juga. Akhirnya sudah kita bikin siapa ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara, mulai dari situ. Jadi tidak langsung ini, tapi kita mulai membentuk dia pelan-pelan. Akhirnya pada berjalan waktu itu justru kita menyepakati hari kerja sama-sama. Jadi hari kerjanya hari Jumat dan Sabtu waktu itu kita mulai kerjakan itu. Itu kerja khusus untuk kopi. Tidak ada orang mau datang ganggu atau apa, itu tidak ada. Kita kerjakan kopi itu hari Jumat dan Sabtu. Tapi akhir-akhir di bulan corona ini bulan corona ini bikin kita sudah, kalau ini corona kita tidak bisa keluar kemana-mana dan lain-lain, setiap hari kita kerja kopi. Akhirnya begitu. Nah, hambatan yang kami hadapi itu ada beberapa. Secara pribadi orang katakan bahwa ini jumlah yang banyak, jadi beberapa proyek mau mengerjakan sesuatu begini. Pada prinsipnya bahwa itu bukan proyek, tapi kami kerjakan secara pribadi. Polybag yang didapat itu saya belanja karena kebetulan Natalnya di Timika, saya belanja di Timika waktu itu. Akhirnya mulai jalan, bibit kopi sudah ada tumbuh bagus, lahan sudah mulai. Yang menjadi tantangan adalah hampir 6.000-an bibit kopi itu tidak ada lahan untuk kami tanam. Karena apa? 2.000 itu pastikan kami sudah tanam sebagian, 1.000 lebih sudah tanam. Ada lokasi beberapa di atas akan kami tanam lagi, pasti 2.000. Nah, akhirnya yang 1.000
kemajuan lagi ke depan pasti kami akan komitmen di titik ini akan di kejadian sebelah ini kami ada rencana untuk membawa pohon kali mau tanam kopi juga ya paling ya 2000 di situ akan habis tapi 5000 ini akan kami tanam di mana karena apa untuk orang Me pada umumnya itu mengerjakan sesuatu secara bersama untuk kepentingan umum itu tidak ada sejarah. Tidak ada sejarah. Menjadi tonawi itu dia berjuang sendiri pribadi. Akhirnya dia menjadi tonawi buat orang lain. Tapi mengerjakan sesuatu secara bersama dibantu oleh orang atau apa baru kemudian menjadi tonawi itu tidak ada cerita. Nah, ini adalah satu persoalan yang hari ini harus dipikirkan oleh pemerintah maupun siapa saja yang hari ini ada di sini. Karena kita mau bergeser ke sebelah saja pemiliknya sudah beda. Bergeser ke sebelah pemiliknya sudah beda. Akhirnya apa? Strategi komunikasi menjadi penting di sini. Kalau kita mau misalnya ini satu lembah ini jadi satu lahan besar, satu perusahaan besar, saya rasa kita harus punya strategi yang bagus untuk orangnya. Karena tidak ada cerita itu. Mungkin di pantai itu pada sudah kepala suku saya kita hubungi barang jadi. Tapi di sini tidak. Akhirnya ini yang kemudian menjadi tantangan adalah saling menghasil sini dengan sana bicara program tapi kemudian tidak jelas arah bicaranya hanya menggunting-gunting itu yang dilakukan oleh para kaum yang terpelajar maupun dan kita yang notabene-nya CNS itu bicaranya mungkin jaga mulut gitu. Karena ketika kita jaga mulut semakin bersih dan itu mungkin semua yang kita pikirkan akan